sahabat desa, perkenalkan saya Sri Astuti, pendamping lokal Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini akan sedikit mewawancarai Bapak Dwijo Sumarto Eso selaku Sekretaris Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran. Mohon maaf Bapak, kami mengganggu waktunya sedikit. Ya. Dalam hal ini kami akan menanyakan sedikit tentang keterkaitan bagaimana peran pemerintah Desa Dukuwaluh terhadap penanganan desa inklusi seperti itu. Terima kasih, kami dari pemerintah Desa Dukuwaluh mengucapkan terima kasih atas wawancaranya. Yang pertama, kami punya kebijakan desa inklusif terutama untuk kaum marginal. Pertama adalah yang di bawah garis kemiskinan. Kita sudah mengadakan musdes mengenai KPM PLTDD. Kita sudah punya 199 orang untuk penerima PLTDD, itu untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Keduanya untuk penanganan stunting, kita juga ada program di APBDes penanganan stunting untuk penambahan makan supaya kita bisa mengentaskan stunting. Kemudian untuk yang lainnya adalah untuk kaum lansia. Lansia juga kita punya program, yaitu pemberian makan tambahan untuk kaum lansia. Kemudian penanganan posyandu lansia juga selain makan tambahan, juga ada penanganan pemeriksaan dini seperti gula darah atau tensi dan lain-lain seperti itu. Dan untuk yang penyandang disabilitas, kita juga mengusahakan untuk bantuan baik ke kabupaten maupun ke provinsi. Itu sementara. Oke. Untuk khusus disabilitas, dalam hal ini pemerintah desa adakah bantuan khusus kepada mereka, contohnya seperti PLTDD atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas seperti mungkin kursi roda atau alat bantu dengar atau kruk dan yang lainnya seperti itu? Ada. Untuk PLTDD justru kita prioritaskan untuk disabilitas dulu. Baru setelah itu juga ada kaum miskin yang memang membutuhkan PLTDD. Kemudian untuk peralatan seperti kruk, kita juga mengusahakan bantuan baik ke tingkat kabupaten maupun ke provinsi. Kita sudah beberapa orang kita fasilitasi mendapat bantuan baik untuk kaki palsu, terus kruk dan kursi roda. Ya. Kemudian proses penanganannya untuk PLTDD, kemudian pemberian bantuan-bantuan yang melalui dinas, apakah itu mutlak dari desa yang mengusulkan atau memang ada usulan dari masyarakat yang pemerintah desa tampung melalui kegiatan proses perencanaan pembangunan seperti itu? Iya, proses perencanaan pembangunan khusus untuk PLTDD kita mulai dari pendataan. Pendataan kita meminta kepada masyarakat terutama RT RW untuk memberikan data masyarakatnya yang memang layak untuk diberikan bantuan langsung tunai. Kemudian setelah itu kita tampung dan kita saring, dimulai dari tim. Ada tim sendiri untuk memprioritaskan kira-kira berapa kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk PLTDD dan berapa yang sebenarnya memang layak untuk diberi bantuan. Nah, setelah kita saring, namanya pramusdes, kemudian dari pramusdes itu nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian kita hasil dari pramusdes itu kita sampaikan di musdes untuk ditetapkan menjadi KPM PLTDD. Artinya dari proses seseorang untuk mendapatkan bantuan tersebut berarti kan melalui proses ada pendataan, kemudian seperti verifikasi data, kemudian diusulkan musyawarah. Jadi ada proses yang artinya tidak begitu saja mereka mendapatkan, tapi ada proses perencanaan untuk
seseorang ditetapkan menjadi penerima nggih, bantuan calon BLT. penerima Ya. BLT DD tersebut nggih. Justru prosesnya itu diawali dari yang paling bawah, diawali dari musyawarah tingkat Tingkat RT. RT. Iya, dari tingkat RT itu dimusyawarahkan, biasanya di rapat-rapat RT, terus mengusulkan. Tetapi karena memang keterbatasan biaya, kita juga terus menyaring dan memverifikasi memang layak atau tidak yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang pada saat itu berlaku. Sejauh yang pemerintah desa lakukan dalam hal ini, apakah selalu mendapatkan persetujuan atau respon positif dari baik itu lembaga kemasyarakatan desa ataupun BPD ataupun masyarakat secara umum tentang program-program terkait tentang desa inklusif ini? Ya, untuk sampai saat ini memang apapun yang hubungannya dengan masyarakat kita sampaikan di musyawarah-musyawarah seperti di musyawarah desa terutama lah. Dan pada saat musyawarah desa itu biasanya juga kita melibatkan BPD. Sebelum kita masuk ke Musdes, kita juga ada Pramusdes dan masukan dari BPD juga itu yang nanti akan dimusdeskan, sehingga pada saat musyawarah desa BPD memang sudah terlibat dari awal. Gitu. Artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh desa sudah melalui musyawarah, melalui perencanaan dan ditetapkan dalam sebuah keputusan desa nggih. Ada SK-nya nggih, ada SK-nya seperti itu, sehingga masyarakat biasanya kan terjadi apa ya yang namanya di masyarakat iri napa nggih? Iri dan sebagainya. Itu desa punya dasar lah nggih, punya dasar untuk menjawab ketika nantinya masyarakat bertanya yang tidak mendapatkan apa yang masyarakat lain dapatkan lah seperti itu. Contohnya kalau berkaitan dengan bansos, biasanya kan di masyarakat sering terjadi ketimpangan, saya dapat, dia tidak dapat, dia dapat, saya tidak dapat. Itu biasanya kan sering terjadi kisruh lagi seperti itu. Berarti kan desa artinya bisa menjawab mereka dengan adanya musyawarah tersebut kan. Ya, pertama karena itu juga diawali dari rapat RT dan dinaikkan menjadi nanti rapat di tingkat kadus dan nanti naik lagi tingkat desa. Itu diawali dari dasar itu dulu, kemudian dari itu disaring mana yang bisa memang diverifikasi sesuai dengan peraturan yang ada. Kadang-kadang memang ada usulan-usulan yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti kemarin yang diprioritaskan adalah salah satunya disabilitas. Ada beberapa yang memang usulan yang prioritasnya dari RT RW juga ada yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga kita memberikan informasi bahwa prioritas untuk bantuan-bantuan itu seperti apa, sehingga mereka juga dari peraturan itu mereka bisa mengerti dan memahami tentang kebijakan desa pemerintah desa Dukualu. Oke, bagus sekali itu tentunya, sehingga apa yang menjadi dari program dari pemerintah sampai turun ke bawah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Kemudian untuk yang PMT ini ada berapa posyandu kira-kira untuk PMT? Posyandu ada 10 ya, untuk hampir lansia setiap RW. Untuk lansia ada 5 kalau nggak salah. 5. Berarti artinya di samping BLTDD, keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini juga tetap untuk pemberian makanan tambahan untuk lansia, kemudian untuk balita dan stunting tentunya. Betul, ya. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Sedes Dukualu, Bapak Dwijo Sumarto Esos, tentang keterkaitan pemerintah desa Dukualu terhadap desa inklusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kerabat desa.